Selamat pagi, saya ucapkan kepada Bapak Tuga dan juga Ibu Thaibah selaku dosen pengampu mata kuliah Bisnis Intelijen dan Analitik. Di sini saya Oktavia Novitasari Purba dengan NIM 2602569161 akan mempresentasikan hasil dari UAS untuk nomor 1 sampai nomor 6. Langsung saja. Yang pertama adalah untuk business understanding. Permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan tersebut adalah fenomena di mana pelanggan meninggalkan layanan mereka dan beralih ke penyedia lainnya. Hal ini mempengaruhi pada pendapatan dan juga pertumbuhan perusahaan. Yang kedua, 1.2 adalah mengapa perlu adanya predictive analytic. Ini untuk menganalisis data history untuk memprediksi hasil di masa mendatang. Tujuannya adalah untuk menganalisis bagaimana pola perilaku pelanggan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan mereka. Perusahaan nanti akan dapat mengidentifikasi pelanggan yang berisiko tinggi untuk beralih ke penyedia lainnya. Kemudian di 1.3, proyek ini akan memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi calon pelanggan dari hasil analisis data history yang komprehensif. Nantinya akan memberikan informasi tentang identifikasi pola dan tren, segmentasi pasar, dan juga analisis penyebab churn. Kemudian, machine learning yang dipergunakan ini adalah untuk berfokus pada pengembangan algoritma dan model statistika yang memungkinkan sistem untuk belajar dari data. Ini memungkinkan komputer untuk menganalisis data history, pengenalan pola, dan juga pembuatan prediksi keputusan tanpa perlu diprogram secara eksplisit untuk setiap tugasnya. Di mana nanti machine learning ini akan memprediksi churn dari hasil analisis data history, menggunakan algoritma prediktif, identifikasi faktor risiko, segmentasi pasar, dan penerapan model secara real time. Kemudian adalah jumlah pendukung untuk menjawab pertanyaan dari 1.1 sampai 1.4. Kemudian masuk ke 2.1, variabel targetnya adalah lift, kemudian variabel lainnya adalah college income of range, semua variabel kecuali lift. Kemudian kedua adalah tampilan korelasi hubungan antar variabel, di mana di sini ada korelasi positif antara reported satisfaction dengan lift, kemudian ada korelasi negatif antara average dan lift. Kemudian yang ketiga adalah grafik yang memperlihatkan hubungan antara dua variabel dengan target. Ada hubungan average, report satisfaction dengan lift. Kemudian ada hubungan antara college income dengan lift. Kemudian data preparation, pertama adalah persiapan data, adalah identification missing value, kemudian duplicate data, encoding kategori variabel, normalisasi data, kemudian ada outlier detection dan juga handling. 3.2, tujuan data preparation adalah untuk meningkatkan akurasi model, mengurangi bias, dan memastikan juga konsisten data. Kemudian untuk tahap preprosesi, pertama identification missing value adalah code yang dipakai untuk memeriksa dan menghapus barisan duplikat. Jadi hasilnya duplikat data, ini adalah code-nya untuk menghapus barisan duplikat yang tersimpan. Jadi hasilnya. Kemudian ada encoding kategorial variabel, inilah coding yang dipergunakan, di mana ini akan mengubah kolom-kolom yang bersifat objek menjadi numerik dengan label encoder. Kemudian ada normalisasi data, ini adalah kode yang dipakai untuk mengubah nilai ke rentan 0 sampai dengan 1 untuk memastikan semuanya berada di fitur dan skala yang sama. Ini adalah hasilnya. Kemudian ada deteksi dan penanganan outliner adalah code yang dipergunakan untuk mendeteksi dan menghapus outliner dari kolom-kolom numerik dalam data frame dengan metode Z-score. Ini adalah hasilnya. Kemudian masuk ke modeling, kemudian algoritma ini adalah logistic regression untuk probabilitas kejadian untuk masalah classifier biner, di mana algoritma ini cocok untuk masalah klasifikasi biner seperti churn prediction. Kemudian ada forest, ini banyak assembly dari decision tree untuk meningkatkan akurasi dan risiko overfitting. Dipilih dengan kemampuannya dalam menangani data non-linear dan juga fitur kategorial. Kemudian ada gradient boosting, merupakan assembly learning yang membangun model secara bertahap dan menambahkan decision tree untuk koreksi kesalahan model.
di mana algoritma ini memiliki performa yang tinggi dalam banyak kasus. Algoritma ini mempelajari pola kompleks dalam data yang menghasilkan prediksi yang cukup akurat. Parameter yang dipergunakan adalah kualitas data, dilihat dari jumlah data, kualitas data, fitur yang relevan, dan juga data balancing dari pemilihan algoritma, jenis algoritma, dan kompleksi modelnya. Kemudian ada hyperparameter turning, dipergunakan untuk performa optimal, juga turning metode, dan juga ada pre-processing data, ada encoding, data normalization, dan penanganan outliner, evaluasi, ada matrix evaluasi, cross validation, dan juga data testing. Selain itu, terdapat juga beberapa parameter yang dipergunakan dalam algoritma. Yang pertama, logistic regression, ada penalty, dan juga solver. Random forest, ada n estimator, max ke dalam, min sample split, min sample lift, dan juga max filter, ada gradient boosting, ada n estimator, learning rate, dan juga max ke dalam. Ini merupakan sajian eksperimen desain dari berbagai parameter yang relevan dengan algoritma yang dipilih. Ada 10 eksperimen dengan 3 algoritma. Berikut adalah parameternya, ada penalty, C-solver, n-estimator, max dip, min sample split, min sample lift, n-estimator, learning rate, dan juga max dip. Inilah nilai yang diuji. Adalah yang digunakan, di mana untuk mencari hypermeter terbaik dari ketiga model machine learning itu ada logistic regression, random forest, dan juga gradient boosting. Kemudian proses flow pemodelan data, load data, melakukan explore terhadap data yang dilakukan hasilnya. Kemudian ada data cleaning, pembersihan missing value, dan juga data. Ini adalah code dan juga hasilnya. Kemudian ada pembuatan grafik untuk visualisasi data awal, ini adalah code dan juga hasilnya. Kemudian basic manager ini encoding kategori data, normalization, objek digunakan adalah PDG dummies, min max scaler, di mana ini menyiapkan data untuk pemodelan, mengubah format data menjadi lebih efektif nanti dipergunakan dalam model. Ini akan digunakan, ini misalnya. Kemudian ada data fitur dan target. Untuk targetnya ada lift, dan fitur adalah semua kolom dalam data kecuali lift. Yang dipergunakan adalah ini. Kemudian masuk ke data split, pembagian data 80 banding 20, 80 pelatihan, dan juga 20 untuk testing operatornya. Ada train test split, ada XY test size, XY dengan test size 0,2, dan random state-nya 42. Ini dapat digunakan. Kemudian masuk ke model section dan juga initiation, memilih algoritma berdasarkan karakteristik tujuannya. Tadi sudah memilih 3. Kemudian ada operatornya, ada logistic regression, random forest classifier, dan juga gradient boosting classifier. Ini untuk melibatkan pemilih algoritma untuk pemodelan dengan hiperparameter default atau awal. Ini yang digunakan. Kemudian ada hyperparameter turning, atau ada grid source CV untuk pencarian grid, menemukan pengaturan parameter yang terbaik dari setiap model yang digunakan, dan juga hasil. Kemudian ada training di mana untuk melatih data dengan operator model fit, extrain, dan train untuk menyesuaikan parameter internal mode untuk pelajari pola dari data dan prediksi dapat dipergunakan dan hasilnya. Ada model prediction untuk memprediksi apakah pelanggan tersebut akan meninggalkan layanan tersebut atau tidak. Model prediction adalah X-test yang dapat digunakan. Model evaluation untuk pengujian dengan matrix evaluation seperti akurasi, precision, recall, dan advanced score. Operatornya ada accuracy score, precision score, recall score, dan juga advanced score yang dapat digunakan. Dengan hasilnya, pada evaluation, data test dipilih dengan size 20 banding 80 dengan training 80% dan testing 20%. Kemudian ada step 42 sebagai parameter untuk pembagian data menjadi data training dan data test yang dilakukan secara acak dan tetap konsisten. Ini dapat digunakan dalam speed data dan juga code dalam data testing. Kemudian metode yang digunakan adalah ada akurasi, ada precision, ada recall, advanced score. Kemudian ini dapat digunakan dan juga hasilnya. Kemudian untuk analisis hasil dari 3 model, regression, random forest, dan juga gradient boosting, akurasinya
Untuk logistic regression, akurasi 0,6805. Precision, recall, dan advanced score 0,68. Random forest, akurasi 0,69. Precision, recall, dan advanced score 0,70. Model gradient boosting, akurasinya 0,770. Precision 0,71. Recall 0,70. Dan advanced score 0,71. Jadi hasil analisis ini kita ambil pemilihan model terbaik itu adalah gradient boosting. Dapat dilihat dari hasil akurasi dan juga matriks lainnya. Model ini ternyata bisa memberikan pola data yang lebih baik dibanding kedua model tersebut dilihat dari hasil advanced score yang cukup tinggi. Tentunya gradient boosting ini juga memiliki pilihan terbaik untuk prediksi churn karena akurasi prediksi yang cukup baik dan juga memiliki akurasi yang eh, tujuan utamanya adalah untuk akurasi prediksi yang lebih baik dan lebih tinggi. Berikut adalah lampiran untuk code, hasil code dari pemodelan algoritma untuk ketiga model di churn di atas. Ada dalam bentuk file dan juga ada bentuk Google Colab. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.